Oke. Ada pertanyaan? Ini bagian 2 katanya ada pertanyaan. Tadi Untuk fasilitas di sini ya Pak, untuk kapasitas pasiennya ada berapa Pak? Kapasitasnya? insya Allah 50 sampai 70 pun bisa masuk. Cuman baru 30-40 udah capek. Udah capek ya. Karena itu tempat luas. Iya. Cukup luas tempat ya. Nah, dipisahkan untuk yang narkotika ada di ruangan sini. Untuk yang ODGJ ada di bawah. Lalu pertanyaan tadi yang pertama adalah tanpa menggunakan obat. Iya. Biasanya kan menggunakan obat supaya tenang, supaya bisa tidur. Di sini ada pengganti adalah bidara. Selama di sini minumnya obat ramuan bidara. Teh bidara, tentu bukan hanya bidara saja, biar ada rasanya dengan teh. Jadi selama di sini minumnya air bidara. Lalu apakah nanti bisa tidur? Alhamdulillah, maaf sekali yang bawa obat seentep-entep yang untuk 1 minggu, untuk 2 minggu, untuk 1 bulan saya lepas. Jadi total di sini tidak menggunakan obat dan lama kelamaan akhirnya ingat kalau itu ini kisah nyata banyak sekali. Yang biasa menggunakan obat yang akhirnya badannya gemuk sampai 1 kintalan lebih dan akhirnya sekarang badannya menurun dan tanpa obat bisa tidur. Sampai gimana lah keyakinan pada Al-Quran, pengobatan sunnah. Karena ada terapi lain, ada hijamah yang tadi dijelaskan, ada bekam ya seperti itu. Jadi paling tidak per 2 minggu itu dibekam di hijamah ya. Programnya per 2 minggu sekali udah di hijamah. Insya Allah lama-lama tidur. Lalu pertanyaan yang lain. Untuk tujuan rehabilitasinya apa Pak? Apa untuk sembuh atau hanya untuk tenang aja? Ya tentu baik yang merehab ataupun yang menitipkan di sini bahwa tujuan utama itu anaknya supaya kembali ya normal. Kalau di sini bukan hanya sebatas normal. Ya tentu harus menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi keluarga, bagi nusa dan bangsanya seperti itu. Dengan apa? Ya dengan beramal dan beramal. Karena kenapa? Menjadi sakit jiwa itu buah daripada melamun. Termasuk Neng katanya pernah putus cinta. Sakitnya itu di sini. Oke, lanjut. Oh ada ininya nggak Pak? Apa sih? Bukan, agar si ODGJ itu berkembang gitu Pak. Ada aktivitas. Iya, aktivitas. Okay. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan? Dulu ini sebesar ini bangunan 80% ini batako hasil anak-anak semua. Namun resikonya kabur. Ya, resikonya kabur. Baru dalam minggu ini udah disiapkan lagi. Dulu kan bikin batako di bikin pertanian dan sekarang insya Allah dalam 2 minggu ini akan dicoba menanam di polybag ya. Udah disiapkan rambutnya, udah disiapkan. Akan dicoba diaktifkan. Namun tidak semua yang rehab bisa diaktifkan. Sudah presentasinya berapa puluh persen, umpama yang sudah 90% aktifkan. Kalaupun kabur barangkali sudah ada kesadaran, tapi ketika kembali dalam keadaan marah, kabur itu sangat kurang baik, biasanya mundur lagi. Jadi resiko diaktifkan itu adalah resikonya kabur, tapi harus dipilih siapa yang layak diaktifkan. Oke, yang lain. Pertanyaan lain, ayo deh. Tadi yang permasalahan kabur ya Pak, itu biasanya kaburnya kemana gitu Pak? Atau bisa balik lagi ke keluarga atau gimana gitu? Secara umum kembali kepada keluarga, tapi cukup jadi beban berat bagi pengurus di sini. 1 jam dicari dulu terminal kemana. Kalau sudah 1 jam tidak temukan baru hubungi keluarga. Ya pada umumnya pulang lah ke keluarga. Yang lain. Apa itu?
untuk misalkan Pak ada yang mau daftar ke sini gimana Pak? Oh, tentu uang di rumah sakit juga bayar kok. Kata siapa di rumah sakit tidak bayar? Di rumah sakit itu bayar. Kalaupun pakai BPJS, artinya ada yang ganti. Di sini kalau pakai BPJS nggak ada yang ganti. Karena sekarang tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau yang narkoba dari 2015, 2018 apa 2015 lupa lagi. Ada bantuan dari pemerintah untuk makan, untuk dokter, untuk asesmen, untuk konselor dan lain ada dulu. Nah lepas dari tahun itu ke sini baik dari Badan Narkotika Nasional ataupun dari Dinas Sosial tidak ada bantuan yang khusus umpamanya per bulan sekian. Kalau ala kadarnya alhamdulillah ada yang bantu dari Dinas Sosial itu ala kadarnya aja. Kalau mencukupi jauh daripada mencukupi, tapi alhamdulillah karena telah diakui oleh negara seperti itu. Lalu kembali kemana biaya? Ya biaya kembali kepada keluarga. Karena di sini kan yang merawat terus digaji. Sebetulnya kalau dihitung-hitungan di rumah sakit itu berapa bayarnya? Mahal itu. Iya. Kalau di sini diminta 3 juta aja udah berat sekali. Diminta 3 juta per bulan udah berat sekali. Ya, karena memang keadaan dari ada yang ngasih 3 juta, ada yang ngasih 2,5 juta, ada yang ngasih 2 juta, ada yang lebih, dan ada yang tidak Bayar. Yang tidak bayar dari mana? Yang dari jalan dong. Oh, yang terlantar Pak? Yang terlantar. Siapa yang bayar? Jadi jangan menganggap kalau berbicara tidak bayar semua tidak bayar. Karena dari mana? Kemajuan lembaga itu tentu perlu kerjasama bersama. Kalau maaf sekali kalau Ade punya keluarga yang sakit jiwa, kan biasanya ke rumah sakit jiwa atau ke rehab. Kalau saya bayar 100.000 aja para orang mau nggak? Tentu belum bersedia. Saking beratnya, apalagi kalau yang merusakmu dan lain sebagainya. Itu hanya dengan kelembutan, arahan dan kelembutan insya Allahnya jadi lembut. Oke, jadi mengenai biaya dari yang ngasih 3 juta, dari yang lebih, dari yang 2,5 juta, dari 2,250 dari 2 juta. Dan ada uang pendaftaran yaitu untuk beli kasur dan bantalnya, untuk ramuan bidaranya, untuk biaya administrasi sedekah itu masuk ada yang 1,5 atau 2 juta pertama masuk. Itu barangkali ada pertanyaan lain? Cukup. Oke, bincang-bincang dengan anak-anak mahasiswa dan mahasiswi yang cantik dari Uniga nih, yang cantik pernah putus cinta. Ini yang jangan putus cinta ya. Kesini aja. Di sini ada tenang. Banyak yang cantik Neng Rani ya. Randa Nini. Oke, bincang-bincang akhir. Mohon doanya Abi dari anak-anak dari Uniga ya yang berkunjung ke sini ya. Doakan Abi diberikan kesehatan, diberikan kemampuan termasuk semuanya di sini diberikan kebarokahan hidup. Ya. Bukan hanya berbicara materi barusan, tapi bagaimana menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah. Bermanfaat. Manusia yang baik adalah yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.